Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas membuat PPT beserta dengan video pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Indah Rezeki dan Ai Wahyuni kemudian Nadia, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang materi prinsip dasar pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya, yang kami hormati sebagai dosen pengampu Ibu Dr. Epani Rosa MA. Baik, langsung saja. Pertama sekali, kita perlu mengetahui kenapa kita itu penting mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Nah, mempelajari sejarah kebudayaan Islam merupakan upaya untuk memahami warisan dari tradisi Islam, tentunya untuk pembelajaran yang efektif harus berpedoman kepada prinsip-prinsip yang menjamin pemahaman tersebut dapat kita lakukan secara mendalam dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Di dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang pertama sekali yaitu prinsip memahami konteks sejarah. Nah, di dalam sejarah kebudayaan Islam terdapat beberapa konteks sejarah. Yang pertama ada konteks sosial budaya, kemudian konteks politik, dan konteks ekonomi. Nah, jadi pada konteks sosial budaya ini, kita memahami tentang sosial dan kebudayaan pada masa kejadian sejarah itu merupakan hal yang sangat penting untuk memahami lebih mendalam peristiwa dengan lebih akurat. Kemudian konteks politik. Menganalisis latar belakang politik pada masa sejarah dapat membantu menjelaskan bagaimana motivasi dan dampak dari peristiwa sejarah itu sendiri. Kemudian konteks ekonomi. Nah, mempertimbangkan situasi ekonomi pada masa dahulu juga dapat menyediakan wawasan yang lebih luas dan peristiwa sejarah yang lebih akurat lagi pengetahuan kita terhadap peristiwa sejarah itu. Nah, jadi ketiga konteks ini merupakan hal yang mendukung agar kita dapat memahami peristiwa sejarah itu sendiri. Seperti konteks sosial dan budaya tadi, kita juga harus meninjau dari segi sosial dan bagaimana kebudayaannya pada masa itu sehingga kita dapat mengkaji lebih mendalam tentang sejarah itu sendiri. Kemudian, berbicara tentang sejarah kebudayaan Islam tentunya tidak terlepas dan tidak jauh-jauh dari pembahasan tentang politik. Nah, makanya kita juga perlu meninjau dari segi politik bagaimana kejadiannya pada masa sejarah itu sehingga kita dapat lebih mengetahui secara akurat. Kemudian kita juga harus meninjau dari segi ekonominya. Tentunya juga kebudayaan pada masa sejarah itu juga tidak terlepas dari konteks ekonomi, bagaimana taraf dan tingkat ekonomi orang-orang yang terlibat di dalam situasi sejarah itu pada zamannya. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu mengintegrasikan aspek keagamaan. Nah, contohnya seperti dimensi spiritual. Adapun mengintegrasikan aspek sosial dan religius dalam pembelajaran sejarah dapat membantu peserta didik memahami, kemudian memaknai hikmah di balik peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi khususnya yang berkaitan dengan kebudayaan Islam. Kemudian yang kedua, hubungan dengan sumber ajaran Islam. Nah, jadi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan menghubungkan peristiwa-peristiwa sejarah tersebut dengan sumber-sumber ajaran Islam seperti Al-Quran dan hadis, ini juga dapat membantu memperkaya pemahaman dari peserta didik. Kemudian yang ketiga, keteladanan tokoh Islam. Nah, meneladani kepribadian dan perilaku dari tokoh-tokoh Islam bersejarah tersebut dapat menginspirasi peserta didik dalam mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya perilaku-perilaku terpuji dari tokoh-tokoh Islam ini dapat dicontoh dan diteladani oleh peserta didik kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu menekankan kepada nilai-nilai moral. Perlu kita ketahui bahwasannya di dalam prinsip ini terdapat 3 poin penting, di antaranya yaitu yang pertama ada akhlak terpuji. Nah, di dalam akhlak terpuji, poin ini lebih menekankan pada keutamaan moral seperti kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan dalam pembelajaran sejarah. Nah, adapun poin yang kedua yaitu ada hikmah dan keteladanan. Di dalam poin ini lebih menekankan untuk dapat mengekstrak hikmah dan keteladanan dari peristiwa sejarah yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun poin yang ketiga yaitu relevansi masa kini. Poin ini lebih menekankan untuk dapat menghubungkan nilai-nilai moral sejarah dengan permasalahan kontemporer untuk dapat meningkatkan kesadaran dan pembentukan karakter. Adapun prinsip dasar sejarah kebudayaan Islam yang keempat yaitu menggunakan pendekatan interdisipliner. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan interdisipliner ini adalah pendekatan yang digunakan untuk dapat melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan 2 atau lebih disiplin ilmiah, yaitu penulisan sejarah dengan melibatkan ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Nah, di dalam prinsip ini terdapat 3 poin, di antaranya yaitu adapun poin yang pertama yaitu adanya sejarah. Poin ini lebih memfokuskan untuk dapat memahami kronologi, sebab akibat, dan perkembangan peristiwa dari sebuah sejarah. Nah, adapun poin yang kedua yaitu adanya budaya. Nah, poin ini lebih memfokuskan untuk dapat menganalisis pengaruh budaya pada peristiwa sejarah dan transformasi budaya yang terjadi. Yang berikutnya yaitu poin ketiga, yaitu adanya agama. Nah, di dalam poin ini lebih memfokuskan untuk mengkaji peran dan kontribusi agama dalam membentuk peristiwa dari sebuah sejarah. Selanjutnya, prinsip dasar 5 mendorong pemikiran kritis, yaitu yang pertama, bertanya sama dengan mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis yang mendalam. Kemudian yang kedua, analisis, melatih kemampuan peserta didik untuk menganalisis bukti-bukti dan sumber sejarah secara kritis. Yang ketiga, interpretasi, yaitu membiasakan peserta didik untuk menafsirkan peristiwa sejarah dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, koneksi. Koneksi mendorong peserta didik untuk menghubungkan peristiwa sejarah dengan konteks masa kini. Kemudian, prinsip dasar 6, yaitu mendorong pemikiran kritis. Yang pertama, identitas diri, yaitu memahami sejarah, membantu peserta didik mengembangkan identitas dan kebanggaan diri sebagai muslim. Yang kedua, relevansi sosial, yaitu mengaitkan sejarah dengan isu-isu sosial, budaya, dan politik masa kini dengan meningkatkan relevansi pembelajaran. Yang ketiga, motivasi spiritual, yaitu meneladani tokoh-tokoh Islam bersejarah dapat memotivasi peserta didik untuk mengamalkan ajaran agama. Yang kemudian, kesimpulan atau implementasi prinsip dasar, yaitu penerapan prinsip-prinsip dasar ini dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam akan menghasilkan pemahaman yang mendalam, berkesan, dan relevan bagi peserta didik. Hal ini akan membantu generasi muda yang memiliki identitas Islami yang kuat dan mampu menghadapi tantangan zaman.